hidup di sini berapa tahun, kan warga banyak di sini kan yang sampai 40 tahun, 35, 20 tahun. Mereka beranak cucu di sini. Banyak ruang hidupnya mereka di sini. Lantas digusur, mau dikemanakan, seperti itu. Kalau menurut saya jangan adalah penggusuran. Gitu. Kasihan lah mereka. Jadi walaupun saya mikir pas lapak waktu pengen digusur, berat buat ninggalin lapak ini. Karena bagi kami, jaringan solidaritas anti penggusuran, tanah itu atau ruang hidup itu sebagai hal yang paling prinsip gitu loh, sebagai hal yang paling dasar, mereka harus punya tempat tinggal. Nah itu kira-kira bangunan di sini tuh udah berapa lama sih Pak Li? Kalau bangunan di sini udah lama, udah sampai puluhan tahun ya, berpuluh-puluh tahun. Puluhan tahun ya? Cuman tepatnya saya kurang tahu juga. Terus ini mulai bongkar, ini ada alat berat, gusur ini. Awal mula saya datang ke Pancoran Buntu 2 ini, pertamanya memang ada saudara di sini. Terus saya kan memang sebelumnya kontrak di daerah lain. Nah, kebetulan di daerah lain itu kan harga sewa kontraknya kan mahal. Ada saudara di sini, kenapa nggak ngontrak daerah sini aja? Karena kontrak di daerah sini memang lebih murah. Tapi ya konsekuensinya seperti itu. Tinggal di sini jauh dari kehidupan standar. Mereka kalau tinggal di sini, kita itu lebih kumuh, ya seperti itulah. Saya sudah diskusi dengan keluarga, dengan anak, dengan istri. Mereka mau menerima tinggal di sini karena memang perekonomian, sekali lagi ya perekonomian yang membuat kita terpaksa harus survive. Banyak ruang hidup dari warga sendiri gitu. Kalau digusur mau dikemanakan, ini kan menjadi problema lagi gitu. Mau mengatasi masalah tapi timbul masalah baru lagi. Papa meninggal tahun masih 2019. Ibu kerja apa sih sebenarnya? Mulung. Dapat uang berapa rupiah sih? Nah, kadang 20, kadang 12.000. Kalau untuk badut sendiri? Ketika sesuai sih kadang 50, 40, 30 udah. Tapi sih sekarang mah bang, megang berapa-berapa, yang penting mah masih bisa makan sekarang hidup mah. Bahwa problemnya ada di desa yang bagaimana kemudian mengakibatkan laju urbanisasi yang begitu masif ke kota. Yang kemudian ketika mereka ke Jakarta, mereka justru menempati wilayah-wilayah yang ilegal. Mereka menempati wilayah-wilayah ilegal, datang, bangun bedeng-bedeng, membangun rumah-rumah semi permanen, dan akhirnya dianggap sama pemerintah ini sebagai wilayah yang kumuh. Nah, wilayah yang kumuh dianggap oleh pemerintah ini harus ditata, harus disterilkan dan harus dibersihkan. Kemudian atas dasar itu, kemudian pemerintah menggusur wilayah-wilayah yang dianggap ilegal tersebut. Jadi dasarnya adalah urbanisasi yang begitu masif.
yang kemudian juga disebabkan oleh ekonomi desa yang tidak dapat mengakomodir kebutuhan warga di sana. Sehingga mereka mencari penghidupan di kota. Mereka udah di desa nggak punya kehidupan, mereka bergantung ke ibu kota. Di ibu kota digusur juga. Kebanyakan warga-warga yang berada di pemukiman yang dianggap kumuh oleh pemerintah itu bekerja di sektor informal. Mereka bekerja sebagai atau buka warung kelontong, lapak-lapak seperti yang ada di sini. Sehingga tentu kalau misalkan mereka direlokasi ke tempat baru, mereka nggak punya pekerjaan karena mereka bergantung dengan sektor informal ini. Dan kemudian secara budaya, secara sosial mereka harus beradaptasi lagi. Nah ini gimana ya berkasnya Bang Aris nih yang masih data F1-nya udah lo kerjain belum? Udah, tinggal dianterin. Untuk penjaminnya? Penjamin udah dapat juga, tinggal surat kelurahan. Oh berarti tinggal ketahuan RT sini doang juga ya? Iya. Tanda tangan RT, RW. Udah dapat itu mah. Berarti kita sama ke Pak Keli dulu bentar ya? Iya. Pak Keli, berkasnya Bang Aris nih Pak Keli yang baru diterima sama kelurahan sana, tapi ini Pak Keli ketahuan RT. Ini berarti harus mengetahui ketua RT dulu ya, Pak RT ya? Iya. Nanti saya bawa ke RT untuk ditindaklanjutin ya. Untuk warga di sini itu kendalanya banyak yang putus sekolah. Yang kedua masalah identitas. Tidak adanya identitas. Yang ketiga tidak ada BPJS. Jadi otomatis kalau identitas nggak ada, BPJS nggak bisa diurus dong. Itu jadi ada beberapa kendala itu dari pendidikan, kesehatan, identitas, itu yang menjadi kendala saat ini. Kalau mayoritas warga di Pancoran Buntu 2 itu seperti yang kita lihat ini, mayoritas itu pekerjaannya sebagai pemulung atau pengumpul rongsokan barang-barang bekas. Contoh yang belum dapat BPJS nih seperti ibu-ibu ini ya. Ibu-ibu udah punya BPJS belum, Bu? Belum. Nah, nanti tolong dibantu berapa warga ini untuk mendapatkan BPJS. Berarti semua anak-anaknya juga belum pada dapat BPJS dong, yang kecil-kecil ini. Iya, mereka KTP-nya KTP kampung, jadi. Emang bisa ya KTP kampung? Bisa, tapi kelas 3. Ini Adi nih juga belum punya kan ini BPJS-nya? Belum, Di? Jadi, nyempit deh. Belum ya. Aduh, Adi udah mulai gede belum punya BPJS Kan lagi. kalau sakit lumayan, kalau ada BPJS jadi gratis. Kalau kami sejauh ini di Pancoran memang lebih banyak melakukan pelayanan. Dalam arti kita melakukan advokasi. Karena tadi juga ada problem mengenai kesehatan, problem mengenai pendidikan, problem mengenai kependudukan, sehingga hal-hal itu yang perlu kita respon dengan segera. Kawan-kawan berjibaku setiap hari, bangun pagi, tanpa mempedulikan sudah makan atau belum. Kita bersama-sama warga, mendorong warga menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Bahwa tujuan kami di sini adalah untuk memajukan kesadaran mereka, untuk memandirikan mereka. Dan kemudian bahwa hari ini warga sedang mengalami ancaman penggusuran, itu juga kita pikirkan. Udah 1 bulan lebih Pak Keli ya. Polia kemarin yang sakit yang kelahiran anaknya. Perkembangan bayinya gimana sekarang ini ya? Dia nggak punya BPJS, nggak punya data bahkan. Nah, akhirnya coba kita mencari siasat bersama-sama warga. Lagi-lagi saya tekankan bersama warga, karena kita ingin memandirikan warga. Nah, mencari siasat bagaimana biaya yang semakin tinggi, bahkan pada waktu itu menyentuh angka 48 juta di rumah sakit, salah satu rumah sakit lah di DKI Jakarta. Yang kemudian kita cari siasat, coba kita mencari cara, akhirnya dengan kekuatan kita, dengan semangat kita, dan dengan keuletan kita, akhirnya persoalan itu terselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara persoalan kependudukannya dulu nih kita selesaikan. Karena untuk bisa memiliki BPJS kan harus ada data kependudukan, dan dia belum ada sama sekali. Nah, coba kita cari siasat, akhirnya kita buatkan Polia itu data melalui kakak yang menempel dulu ke kakak orang lain. Karena dia nggak punya kakak sama sekali. Jadi ada salah satu warga juga, akhirnya coba kita berkoordinasi, mau untuk memasukkan Polia sebagai anggota keluarga di kakaknya. Dan kemudian kita buatkan KTP, dari KTP itu mulai ada BPJS, dan akhirnya tercover oleh BPJS. Jadi kan
ada kawan-kawan nih kayak Ahmad kan kebutuhannya membaca, Adin kebutuhannya menulis, Menye kebutuhannya menghitung, Brother ini dapat menggambar. Nah, jadi kalian mengajar sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Nanti ditanyakan juga anak ini kemampuannya sampai mana gitu kan. Nah, jadi diajarin dari segi membacanya. Nah, terus juga kan selain juga kita ada program, inget gak? Program namanya program Calis Tumbar. Jadi mata pelajaran atau bahan belajar kita tuh sekitar belajar, baca, menulis, menghitung, dan menggambar kan. Nah, jadi kita terapin aja kan anak ini. Berangkat dari situasi konkret yang ada di tengah-tengah warga Pancoran, akhirnya warga bersama-sama jaringan solidaritas membangun sekolah rakyat Pancoran. Yang juga dibangun secara kolektif, secara swadaya. Tidak mengharapkan donasi dari siapapun, tidak mengharapkan imbalan atau iming-iming apapun, tapi berdasarkan keinginan kita membangun satu masyarakat yang lebih baik di kemudian hari. Adanya generasi-generasi yang lebih berkualitas di kemudian hari. Bahwa hari ini Pancoran mengalami penggusuran, tapi di atas tanah penggusuran itu ada puing-puing harapan. Kita terlebih dahulu observasi, melakukan pendataan. Ternyata ada sekitar 120 anak yang ada di sekolah rakyat Pancoran yang tidak dapat mengakses pendidikan bermutu. Kemudian juga ada anak-anak yang memang benar-benar sama sekali tidak pernah mengenyam mengakses pendidikan. Kemudian persoalan itu juga menjadi problem bagi mereka. Karena pendidikan itu merupakan dasar, merupakan awal bagi seseorang untuk dapat memperbaiki hidupnya. Coba Adin. Kagok. Ini kagok ya? T-E-R, Terdengar. Ini T-I. jadi mengikuti. Tuh. Lagi. Sebelumnya pernah merasakan bangku sekolah apa gimana, Mas? Pernah sekali, tapi kelas 2 doang udah keluar. Kelas 2 apa tuh? Kelas 2 SD. Nah, nggak nyanggup. Nggak menyanggupi untuk Biaya sekolah. Kan kerjaan bang, pemulung doang. Siapa itu? Bapak ibu. Jadi saya putar itu, saya mikir, mending mandiri lah, ngeliatin orang tua nyerdit, kasihan dan mandiri. Lagi pula anak laki-laki lagi saya mah. Kan hidup kan nggak selama ya bang, sama orang tua. 38 dikali. Ada keinginan nggak sih Ahmad untuk sekolah lagi? Ada sih, tapi anaknya nggak sempet bang. Namanya juga sekolah kayak gini, kita orang nggak punya. Kan kalau sekolah kan beli ini ada pakai duit juga bang. Ujung-ujungnya nggak ada yang gratis sekarang mah. Kalau kayak beli baju gitu-gitu kan duit ngeluarin. Ya nggak sempet bang, kayak yang lihat keluarga begitu, ibu nyari kan kasihan ngeliatnya. Kasihan kan sekarang pemulung banyak saingan gitu. Kerja kayak tukang mulung nyari gitu. Kadang nyari, kadang ngamen. Pagi jam 7. Pulang-pulang nyari jam 10. Kan punya kakak ipar. Ngomong, Mat, sekolah lagi aja. Bilang aja, iya gampang-gampang. Terus udah. Saya emang hidup gak mau repotin seluruh orang, Bang. Gak mau repotin. Walaupun kakak ipar, punya abang, saya emang gak ngerepotin. Pengen itu ngerasain tangan sendiri, enak buat tangan sendiri. Nah, kalau tangan abang gitu minta duit, malu bang. Apalagi suasana anak laki-laki saya emang. Anak laki-laki itu jangan ngeluh, berjuang terus. Tadi juga kita udah sama-sama belajar bersama anak-anak di berbagai kelas kan. Tadi ada kelas PAUD TK. Kebetulan gue sendiri PJ kelas anak putus sekolah. Jadi gue ada rencana mau
membuat sekolah rakyat Pancoran ini jadi sekolah non formal. Jadi badan hukumnya atas nama yayasan. Nah, terus kita menginduk ke yayasan tersebut. Nah, sekolah rakyat Pancoran bisa menjadi sekolah non formal. Harapannya dari adanya kelompok solidaritas ini yang memiliki memiliki sedikit lah pengetahuan lebih misalnya dari warga. Nah, itu bisa melatih warga untuk bagaimana mereka terbiasa untuk mengadvokasi dirinya sendiri ketika mereka menghadapi persoalan kesehatan, menghadapi soalan pendudukan. Karena selama ini bayangkan, ada warga yang tidak memiliki kartu keluarga, tidak memiliki data kependudukan selama berpuluh-puluh tahun. Datangnya teman-teman solidaritas ke Pancoran itu sangat membantu sekali. Saya garis bawahi ya, sangat membantu sekali untuk warga. Jadi mereka membantu program-program yang sudah dicanangkan oleh warga. Contohnya seperti tadi ada kendala kan 3. Yang pertama di pendidikan, banyak warga yang putus sekolah, bahkan ada juga yang sampai masih buta huruf gitu. Itu dibantu sama teman-teman solidaritas. Saya salut, jadi di mana masih ada para pemuda, para mahasiswa yang mau meluangkan waktunya untuk membantu warga tanpa harus dibayar, tanpa mengut biaya. Bahkan mereka untuk makan pun tinggal di sini, mereka kolektif dengan patungan, masak sendiri gitu, tanpa dibantu oleh warga. Itu mau nyari di mana yang kayak gitu, jiwa-jiwa yang seperti itu yang memang benar-benar tangguh menurut saya ya. Itu jarang ada pemuda-pemuda yang mempunyai pola pikir, mau mencurahkan, bahkan mereka rela di sini berbagi ilmu pengetahuan, berbagi suka duka. Jadi di sini ada lahan yang kita anggap potensial gitu ya. Nah, sekarang kita lagi proses pembukaan lahan. Nah, kita mau nanamin sayur-sayuran di sana. Sampai akhirnya kenapa kita membuka lahan itu kan, atau mau coba menanam, kita berdiskusi gitu loh. Berdiskusi kira-kira mau ngapain nih kita kan. Nah, kemudian ada inisiasi dari salah satu warga, coba aja kita nanam, di belakang ada lahan tuh. Nah, di situ akhirnya kita coba mengedukasi diri kita sama. Nah, dari situ coba kita nanam, kita belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng, kita nonton YouTube, kita buka Google. Yang intinya kita mengedukasi diri kita sendiri. Yang sampai akhirnya kita punya metode gitu loh. Kita punya metode, punya cara untuk bisa menanam di wilayah-wilayah yang memang seperti ini gitu loh. Kan tentu beda kondisi-kondisi di satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga membutuhkan metode khusus kan. Nah, metode khusus itu yang akan kita terapkan dari edukasi yang kita lakukan secara mandiri. Oh, iya. Ibu sekolahnya anaknya ini SD atau SMP, Bu? SMP. SMP berapa dapat KJP-nya? 300 per bulan. 300 per bulan. Uang itu digunakan untuk apa, Ibu? Ya buat sekolah, buat keperluan, buat sekolah. Tanggal berapa itu keluarnya KJP itu? Tanggal 27 lah. 27. Kira-kira dapat berapa, Bu, KJP itu, Bu? Ya sedikit dah, lumayan buat nyambung anak sekolah. Ya sebutkan aja nilainya, Bu. Ya kalau SD kan berapa, 2,5 ya? Oh, kalau SD 2,5, Ya. SMP 300. Terus SMK 4,5. Kita akhirnya bikin 3 kelas. Gitu kan. Ada kelas PAUD TK, itu diselenggarakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 9 sampai jam 11 pagi. Nah, kemudian ada kelas bimbel. Kelas bimbel ini menyasar anak-anak yang sebenarnya udah sekolah. Jadi di sini juga ada anak-anak yang sekolah. SD, SMP, dan SMA. Nah, tiap-tiap tingkatan itu dibagi lagi. SD ada yang upper, ada yang lower. SMP juga begitu, SMA juga begitu. Nah, ini diselenggarakan juga Selasa, Kamis, Sabtu di jam 3 sampai jam setengah 6. Dan kemudian terakhir ada kelas anak putus sekolah. Nah, kelas anak putus sekolah ini dalam proses pembentukan sekolah Pancoran ini sebagai sekolah non formal. Yang kemudian anak-anak putus sekolah ini dapat memiliki ijazah di kemudian hari.
Harapan sih pengennya sekolah, kalau udah sekolah, tapi kalau udah misalnya nih sekarang misalnya 1 SMA pengennya lanjut lagi sampai kayak kuliah gitu pengennya. Kalau udah ngebantu lah mal dikit-dikit. Kalau lagi pengen banget gitu bang. Kalau keimpian pengen sih kalau udah gede sih, kalau punya cita-cita ini kayak jadi YouTuber, ngedit editor, pengen nih udah gede. Kalau udah punya sekolah gitu, pengen tuh udah gede cita-cita editor, kayak gitu YouTuber bang gitu, ngedit apaan tentang gunung gitu. Ada rasa malu nggak untuk sekolah lagi apa gimana? Nggak ada sih, yang namanya juga kalau pengen sekolah ngapain malu. Kita niat ke situ niat belajar doang. Nah kalau saya sih bang hidup gak ngeluh, gak mikir pengen sekolah lagi, tapi kayak gini nggak pernah saya emang orang ngomong kayak gitu. Anak laki-laki harus buat emang, anggap aja ini ujian lah. Walaupun orang mau ngomong apaan malu, kalau di Jakarta malu nggak bakal makan bang. Kalau harapan saya masih bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kita bisa membesarkan anak dan mendidik anak-anak hingga besar, hingga lulus sekolah, hingga bekerja, terus lebih mapan lagi nih warga semua. Jangan sampai gitu tergusur. Kalau ya bagaimana ini tempat tinggal kami gitu. Karena penggusuran ini tidak memiliki solusi yang cukup baik yang dapat mengakomodir kebutuhan dan kehidupan dari masyarakat yang tergusur.